Bayangin kalau kakak angkat dan tunangan lu adalah seorang pembunuh berantai. Yap, dan ternyata mereka adalah kakak adik. Itu yang dialamin Debra Morgan, seorang perempuan di series Dexter yang bisa lu tonton di Netflix. Secara singkat, di series ini, Debra Morgan ngalamin banyak sial dan bisa gue bilang salah satu karakter TV show yang paling sial dan tragis. Tapi masih bisa bikin jokes tentang kesialannya dan salah satu karakter lucu dan sekaligus terintens di Dexter. A mother roly-poly, chubby cheek shit machine? Are you kidding me? What about him? Do you find him attractive? I would rather put a campfire out with my face. Tapi sebelumnya, cerita Dexter adalah tentang cowok yang namanya Dexter Morgan. Dan dia adalah seorang analis darah di kepolisian Miami. Dan diam-diam, dia juga seorang pembunuh berantai yang ngincar orang-orang jahat yang berhasil kabur dari keadilan hukum. Series ini bakal ceritain masalah apa yang bakal dihadapi Dexter dan efek dari aksinya terhadap orang-orang dekatnya. Jadi, balik lagi ke Debra Morgan, di season awal kita bisa lihat kalau dia punya masalah di karirnya. Cuman jadi polisi biasa dan mau jadi detektif atau mau dapetin promosi. Tetapi masalahnya, bosnya kurang suka sama dia. Jadi suka kasih pekerjaan atau tugas yang ribet dan selalu hambatin perjalanan karirnya. Dan oh iya, dia belum tahu kalau kakak angkatnya, Dexter, adalah seorang pembunuh berantai. Setelah berhasil mecahin kasus besar di Miami dan mendapatkan bantuan juga dari Dexter, dia akhirnya berhasil jadi detektif. Yeay, tapi hal-hal sial bakal mulai dari sini. Selain masalah karir, season awal dan selanjutnya, Debra juga punya masalah di hubungan asmaranya. Karena dia yang suka gonta-ganti pasangan selama season awal sampai akhir berlanjut. Season pertama pas dia jadi detektif, dia pacaran sama seorang dokter yang namanya Rudy Cooper. Dan nantinya kita tahu kalau dia diam-diam adalah pembunuh berantai yang menjadi penjahat utama di season pertama dengan sebutan Ice Truck Killer. Dan lebih parahnya lagi, Rudy Cooper sebenarnya adalah kakak aslinya si Dexter yang punya nama asli Brian Moser. Dan si Debra kagak tahu dia kakak aslinya Dexter sampai season 4. Bahkan Debra hampir dibunuh sama mereka. Tapi untung si Dexter selamatin. Ngomongin pasangan, di season 2, setelah si Debra rehat dari pacaran, dia akhirnya ketemu dengan seorang gym rat yang bernama Gabriel. Tetapi selama mereka berhubungan, si Debra agak ragu-ragu dan suka ngecek barang pribadinya si Gabriel. Karena dia takut Gabriel tuh manfaatin mereka pacaran biar dia bisa buat cerita tentang Debra yang punya hubungan sama Brian, the Ice Truck Killer tadi. Dan ternyata si Gabriel adalah seorang pengarang cerita, tapi cerita anak-anak, sampai Debra salah sangka sama Gabriel. Setelah si Gabriel jelasin, mereka akhirnya saling maafin. Pas Debra punya hubungan sama Gabriel, dia juga punya hubungan dekat dengan tokoh baru yang merupakan agen FBI yang bernama Frank Landy. Jadi, selama mereka bekerja sama, si Debra dekat sama si Frank Landy ini. Walaupun beda 30 tahun. Gara-gara dekat sama si Frank, si Debra akhirnya putus sama Gabriel. Dan akhirnya mereka... Hubungan ini membuat orang berpikir kalau Debra deket sama Frank supaya dapat perlakuan khusus. Tapi pas akhir season 2, si Frank harus balik lagi ke kota asalnya dan mereka akhirnya putus. Oke, season 3, season baru, pacar baru. Cowok korban selanjutnya adalah Anton Briggs, seorang mantan informan dari teman kerjanya si Debra, yaitu Quinn. Jadi ibarat nih hubungan Debra sama Anton kayak anak SMP SMA yang kalau lihat di sekolah lu pada, kayak cowok temen lu suka berantem sama satu cewek nih. Dan tiba-tiba mereka beneran pacaran. Literally persis kayak nih berdua. Saat mereka pacaran, kayaknya oke nih hubungannya, baik-baik aja. Karena hubungannya berlanjut lebih dari 1 season. Tapi pas season 4, Frank Landy, si abang Sigma ini, datang lagi buat cari pembunuh lagi kan. Gara-gara si Frank balik, Debra jadinya. Lebih parahnya lagi, gara-gara mereka selingkuh di malam itu juga, si Frank jadi ketembak dan mati. Si Debra akhirnya jujur ke Anton, dan Anton langsung mutusin di tempat itu juga. Dan cowok terakhir yang pacaran sama Debra adalah Joey Quinn, cowok yang kenalin Anton ke Debra. Sebenarnya Quinn ini termasuk cowok fuckboy karena beberapa kali bisa lihat dia suka bareng cewek yang berbeda. Dan si Debra sama Quinn deket karena mereka berdua jadi partner detektif. Jadi karena deket, mereka akhirnya ya gitu-gitu. Masalahnya tempat pertama kali mereka ngelakuin itu di rumahnya Dexter pas abis istri Dexter meninggal. Itu bener-bener arwahnya masih segar. Akhirnya mereka juga pacaran lumayan lama. Tapi akhirnya mereka putus gara-gara si Quinn ngelamar si Debra. Dan Debra yang nolak. Tapi pas akhir season harusnya mereka balikan. Tapi sebagai detektif, Debra selalu kerja keras dan ngalamin banyak banget stres dari pekerjaannya. Dari menangkap penjahat, cari petunjuk, bahkan mengalami stres juga dari menjalin hubungan dengan rekan kerjanya. Tapi dari semua itu, hal itulah yang membuat dia salah satu detektif yang jago di kepolisian Miami. Tapi akhirnya si Debra nangkep basah si Dexter lagi mau ngebunuh. Dan Debra malah bantuin Dexter tutupin jejaknya. Sejak itu,
Debra selalu menghindari atau ngehapus hal-hal mencurigakan tentang Dexter ataupun bukti si Debra bantu Dexter bunuh. Dia juga baru tahu kalau bokapnya bantu Dexter jadi pembunuh yang jago. Dan gara-gara itu, bokapnya nggak terlalu deket dan perhatiin si Debra. Dan lebih parahnya lagi, dia harus terpaksa ngebunuh mantan bos dia yang namanya LaGuerta. Karena ngelihat si Dexter ternyata tangkep LaGuerta, gara-gara dia tahu Dexter ternyata pembunuh. Jadi dia harus pilih antara karir dan loyalitasnya dengan kepolisian Miami atau Dexter, kakak angkatnya sendiri. Gara-gara kejadian itu, di season selanjutnya, Debra ngalamin depresi dan putus komunikasi dengan Dexter. Terus, dia juga keluar dari kepolisian Miami dan jadi detektif swasta atau penyidik pribadi. Saking parahnya lagi, dia hampir bunuh diri sama si Dexter dengan sengaja nabrakin mobil mereka ke sungai. Tapi dia malah akhirnya selamatin Dexter. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya baikan dan bahkan kerjasama tanggepin penjahat utama season terakhir. Tapi si Debra akhirnya harus dilariin ke rumah sakit, tapi setelah dioperasi ada terjadi komplikasi yang membuat Debra jatuh ke koma, dan Dexter lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada melihat Debra menderita. Jadi, itu akhir dari Debra Morgan, salah satu tokoh yang dibuat sangat tragis karena masalah dan rintangan yang dilewati sampai mengalami stres dari karir hingga menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh lain. Kredit juga harus diberikan kepada beberapa screenwriter dan aktor dari Debra itu sendiri, yaitu Jennifer Carpenter, karena akting dan ekspresinya yang natural, yang juga membuat dia masuk beberapa nominasi dan bahkan menang beberapa penghargaan. Kalau misalnya lu punya waktu, gue saranin nonton Dexter, karena setiap tokoh-tokohnya mempunyai cerita atau masalah atau latar belakangnya sendiri. Yang menarik dan kenapa gue suka Dexter adalah setiap tokoh dari tokoh utama hingga yang mendukung sampai yang jahat punya kekurangannya masing-masing, yang membuat mereka seperti manusia beneran di muka bumi ini. Series Dexter bisa dibilang underrated karena setiap seasonnya yang konsisten dengan kualitasnya. Tapi season akhir-akhirnya agak lemah dan terlalu cepat gitu temponya. Jadi terkesan buru-buru. Tapi menurut gue endingnya oke lah, bisa lebih bagus. Nggak seperti Game of Thrones. Ya, itu dia singkat cerita dari Debra di series Dexter. Menurut lu gimana? Apakah ada karakter yang lebih tragis?